So yo what's up my friends, selamat datang di We Help Lovers. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa kalian like dulu video ini dan kalian subscribe supaya Mimin lebih semangat dalam membuat alur cerita manhwa. Oh iya, Mimin mau ngasih tahu nih, buat kalian yang ingin berdonasi atau sekedar naktirin Mimin kopi, link sawernya udah Mimin cantumin di link deskripsi. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian siapkan dulu kopi dan cemilan kalian. Atur posisi rebahan kalian karena videonya akan dimulai. Scene dibuka diperlihatkan seseorang pria yang memasuki kantor sambil tengah-engah. Sambil gemetaran, dia mengambil handphonenya dan ingin membuka untuk menelepon seseorang. Tetapi ada sesosok wanita berada di depan jendela. Orang itu berkata, "Nyonya, di sini berbahaya. Cepatlah." Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, terlihat wanita itu muncul di hadapannya. Wanita itu adalah sosok monster yang mengikutinya sejak tadi. Monster itu pun menyerang si orang itu. Dia ditangkap dan terlihat tentakel di wanita itu sangat banyak. Orang itu pun tewas di tangan si monster itu. Terlihat orang yang dimakan oleh monster ini, kulit dan tulangnya sangat keriput dan terlihat sangat tua. Semua energinya telah dihisap oleh monster itu. Tempat berpindah di mana seseorang wanita sedang bersembunyi dari seseorang pria yang mengejarnya. Dia menutup mulutnya sambil menangis dan menahan supaya tidak ketahuan. Tempat berpindah lagi di mana Minghe sedang berada di kereta. Minghe sedang bertelepon dengan kakaknya. Dia berkata, "Kak, aku sudah punya uang. Aku minta tolong temanku untuk mencarikan rumah yang bagus untukku." Seorang wanita berkata kepada petugas kereta. Dia berkata, "Aku minta segelas air. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu kira-kira butuh berapa lama untuk sampai ke Nanduo?" Petugas itu berkata, "Kurang lebih 1 jam lagi." Petugas ini bernama Tansin. "Sekarang sudah masuk tahun ajaran baru. Apa Anda sedang mengantar putri Anda ke sekolah?" "Iya, dia masuk ke Institut Manusia Super di Nanduo. Putriku meraih nilai tertinggi saat ujian di kota Lanyang." Diperkenalkan nih, anak dari si ibu yang tadi. Dia bernama Fang Nianrong. Petugas itu berkata, "Institut Manusia Super itu menakjubkan. Saya tidak menduga kalau putri Anda sangat hebat." Seorang pria yang duduk di depan berkata, "Wah, dia manusia super masa depan. Nona, kau sangat cantik dan hebat. Anakku malah masih rebahan di rumah." Seseorang di sebelah pria tadi berkata, "Sebelumnya aku juga pernah ikut tes, tapi standar kelulusannya terlalu tinggi, ditambah setidaknya harus Blue Spirit Talent. Namun kamu sangat hebat." Ada lagi nih yang berkata, "Nona, maukah kau menuliskan sesuatu sebagai keberuntungan? Di masa depan aku ingin masuk ke Institut Manusia Super. Aku ingin menjadi manusia super yang melindungi kota." Wanita itu berkata, "Boleh. Ini untukmu. Kamu harus giat belajar ya." Minghe bergumam. Dia diterima dengan mengandalkan kekuatannya sendiri dan mendapat nilai tertinggi. Itu sangat luar biasa, berbeda denganku yang masuk institut dengan jalur belakang. Sambil memperhatikan Fang Nianrong. Di saat kereta itu sedang berjalan, mendadak kereta itu tiba-tiba berhenti. Sontak, wanita di sebelah Minghe yang sedang menggendong bayinya hampir terkejut dan mengenai kursi di depan. Terlihat juga tuh, bayi yang dipegangnya si wanita ini hampir terjatuh dan mengenai kursi di depannya. Namun ada sebuah tangan yang melindungi bayi itu. Tangan itu berasal dari tangannya si Minghe. Fang Nianrong berkata, refleksnya sangat cepat. Sambil melihat ke arah si Minghe, para penumpang berkata, "Aduh, kepalaku. Aku yakin tadi cuacanya sangat cerah. Kenapa bisa berubah begini? Aneh. Kenapa keretanya tiba-tiba berhenti? Putriku harus segera ke Institut Manusia Super. Sial, HP ku nggak ada sinyal. Punyaku juga. Karena tiba-tiba berhenti, muncul kabut dan tidak ada sinyal. Dan sekarang berita cuaca ngawur. Tertulis cerah tapi kenyataannya sekarang berkabut."
Minghe mengambil handphonenya dan mengecek tidak ada sinyal. Dia pun mencari sinyal, ternyata mendapatkan sinyal. Di saat itu, dia berkata, ada sinyal sedikit. Minghe menatap ke luar jendela. Terlihat kabut yang sangat tebal menutupi area stasiun kereta. Seseorang berkata kepada seluruh penumpang, kereta sedang mengalami gangguan yang tidak terduga. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan. Demi keamanan semua, kami mohon untuk tidak meninggalkan tempat duduk. Minghe bergumam, gangguan tak terduga. Seorang penumpang ada yang berkata, apa tidak ada yang mau maju ke depan untuk menanyakan kejelasannya? Mereka tidak bisa membiarkan kita duduk terus. Iya, ini benar-benar aneh. Minghe berkata, aku akan memeriksanya. Minghe pun berdiri dan ingin bertanya kepada para petugas. Seorang petugas berkata kepada Minghe, Tuan, dimohon untuk tetap berada di kursi penumpang. Tidak perlu berkeliaran juga, nanti malah menambah masalah. Minghe berkata, apa yang terjadi? Kenapa keretanya berhenti? Staf kami sedang memeriksa masalahnya sekarang. Tuan, tolong kembali ke tempat duduk. Aku adalah manusia super. Jika ada hal aneh terjadi, akan lebih baik jika memberitahunya kepada aku. Ah, jadi Anda manusia super. Silahkan ikut saya ke depan kereta. Kita akan obrolkan ini di sana. Fang Nianrong menghampiri mereka dan berkata, secara teknis aku ini setengah manusia super. Dalam keadaan darurat, aku bisa membantu. Di saat itu, mereka berkumpul. Ada seorang petugas berkata, kita sudah memeriksa informasi semua penumpang. Sayangnya, tidak ada satupun manusia super di dalam kereta ini. Minghe dan Fang Nianrong datang, dan petugas wanita berkata, aku menemukan 2 orang dalam kereta. Mungkin mereka bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Kalian manusia super? Tingkat apa? Minghe menunjukkan rencananya, dan si Fang Nianrong menunjukkan kertas formulirnya. Para petugas sontak terdiam melihat yang ditunjukkan oleh mereka berdua. Seseorang Starlight Rank yang masih dalam pelatihan, dan siswa yang akan masuk ke Institut Manusia Super. Petugas itu bernama Qi Meng. Aku ragu kita sanggup mengatasi situasi sekarang ini. Masalah utamanya adalah kita tidak tahu seberbahaya apa keadaan di luar sekarang. Minghe menjawab, lebih baik daripada hanya menghentikan kereta di sini. Semakin lebih lama kita diam di tempat asing, semakin berbahaya pula jadinya. Setidaknya kita harus mencari tempat yang terjangkau oleh sinyal. Kemudian kita bisa meminta bantuan. Benar yang dikatakan Qin Meng akan ikut dengan kalian. Pastikan untuk waspada ketika kalian keluar. Minghe berkata ke Fang Nianrong, kau tetap di sini. Fang Nianrong berkata, kenapa? Kau belum masuk Institut Manusia Super. Kau belum menjadi manusia super. Ini hanya akan membahayakan dirimu sendiri. Wanita itu berkata, kamu kan juga masih dalam pelatihan. Kalau kamu keluar, aku juga ikut. Baiklah, tapi kau harus tetap di sampingku. Ada yang aneh dengan kabut ini. Si petugas pria berkata kepada petugas wanita, kau kunci pintunya. Jika kami belum kembali, jangan buka pintunya, apapun yang terjadi. Ingat, hanya buka pintunya kalau kami sudah kembali. Mereka pun keluar dari kereta. Petugas wanita itu pun menutup pintu kereta. Mereka bertiga pun pergi meninggalkan stasiun kereta. Mereka berjalan untuk mencari sinyal, supaya mereka bisa meminta bantuan kepada para pusat. Di saat mereka bertiga berjalan, si petugas berkata, nak, kenapa kau melakukan ini semua? Berapa usiamu? Para petugas kereta semua sudah dilatih secara profesional. Mengapa mereka membutuhkanmu untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan? Minghe menjawab, aku hanya waspada. Ngomong-ngomong, jika kereta ini melewati kabut, apakah kereta akan berhenti beroperasi? Petugas itu menjawab, tidak, kereta berbeda dengan pesawat. Mereka melaju di atas rel. Selama tidak ada masalah dengan relnya, kereta tak akan berhenti. Kalau begitu, apa sistem kereta mendeteksi sesuatu di rel
yang memicu kereta berhenti secara otomatis. Seharusnya penyebabnya bukan masalah serius. Berdasarkan pengalamanku, kemungkinan hanya ada hewan di luar sana. Meski kita sudah memasang jeruji untuk mencegah hewan masuk, terkadang masih ada yang bisa menerobos. Di saat mereka berjalan, terlihat ada sosok bayangan yang melewati mereka. Tempat berpindah di stasiun kereta. Petugas wanita berkata, "Kuharap semua baik-baik saja." Tetapi wanita itu melihat ada seseorang wanita berada di luar pintu. Dia berkata, "Kenapa ada seorang wanita di luar? Apa yang Anda lakukan? Di luar sana sangat berbahaya." Dia ingin membukakan pintu. "Cepat masuk." Di saat wanita membuka pintu, dia berhenti. Dia mengingat perkataan dari petugas pria yang tadi. "Kunci pintunya, jika kami belum kembali, jangan buka pintunya, apapun yang terjadi. Ingat, hanya buka pintunya kalau kami sudah kembali." Wanita itu pun langsung menutup pintunya kembali. Tetapi ada seseorang pria yang berada di belakang wanita itu. Pria itu berkata, kenapa ada perempuan di luar? Biarkan dia masuk cepat. Mungkin dia berasal dari gerbong lain." Petugas wanita bergumam, "Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas." Pria gendut itu berkata, "Apa yang kau lakukan? Jika ada orang mengetuk pintu, maka harus dipersilahkan masuk. Dia sendirian di luar, pasti dia sedang ketakutan." Petugas wanita itu berkata, "Jangan dibuka. Manusia super itu memintaku untuk tidak membukakan pintu ke siapapun kecuali mereka. Terlebih jika kereta sedang berhenti, semua pintu akan terkunci. Jadi tidak mungkin ada penumpang yang bisa keluar gerbong." Pria itu menunjuk sambil berkata, "Meski begitu, mungkin dia penduduk sekitar yang tersesat. Dia sedang mencari pertolongan." "Bagaimana kau bisa begitu kejam? Dengar, dia sedang menangis. Kita harus menunggu sampai manusia super kembali." Dia menahan pria itu untuk membukakan pintu. Tetapi pria itu mendorong wanita itu. Dia berkata, "Dasar egois. Jika kau tidak mau, biarkan aku yang buka. Jika ada orang menangis, kau harus membukakan pintu dan membiarkannya masuk." Petugas wanita berteriak, "Jangan!" sambil menahan si pria gendut itu. Pria itu mendorong petugas wanita sampai terjatuh. "Kau yang meminta. Bukan masalah kalau petugas kereta tidak mendapat kesenangan dengan membantu orang. Tapi kau sudah keterlaluan, dasar tidak berperasaan." Pria itu membukakan pintu dan berkata, "Nona, silakan masuk cepat. Aku adalah orang yang tidak bisa diam saja kalau..." Di saat pria itu ingin menyentuh wanita itu, sontak matanya terkejut melihat apa yang terjadi. Dia pun tertangkap oleh monster itu. Dia ditarik keluar. Pria itu berupaya untuk menahankan diri supaya tidak tertangkap oleh monster itu. Tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari monster itu. Dia pun tertangkap oleh monster itu. Petugas wanita melihatnya, syok dan terkejut gemetaran. Di saat itu, dia bangun dan dia ingin pergi. Namun, dia mengingat para penumpang yang ada di dalam kereta. Dia berbalik arah dan ingin menutup pintu kereta. Di saat wanita itu ingin menutup pintu kereta, tentakel dari monster itu menangkap kaki dari petugas wanita itu. Sontak wanita itu terkejut. Petugas wanita itu ditarik keluar. Dia masih menahankan diri di pintu kereta. Di saat petugas wanita itu ingin berteriak, mulutnya ditutup oleh tentakel monster itu. Tetapi dia langsung menutup pintu kereta. Dia pun ditarik oleh monster itu. Pada akhirnya, petugas wanita itu tewas di tangan monster itu. Seorang pria berkata ke petugas wanita, "Berapa lama lagi ini? Kami sedang ada jadwal ketat." Petugas menjawab, "Tolong ditunggu sebentar. Kami masih melakukan pemeriksaan." Kemana petugas Tansin? Duh, kenapa dia sangat ceroboh saat kerja? Pintu nomor 2 masih belum terkunci. Wanita itu pun mengunci pintu gerbong. Tetapi terlihat topi dari petugas Tansin telah berada di depan dan Tansin telah tewas dimakan oleh monster itu. Di saat itu, tentakel dari monster itu ingin membukakan pintu, tetapi telah terkunci. Dia pun pergi meninggalkan pintu kereta. Tempat berpindah di mana Minghe berada. Minghe bergumam,
Ini adalah jejak dari makhluk berukuran raksasa. Ini Calamity Beast. Terlihat Minghe mengikuti jalur yang dilewati oleh monster itu. Minghe memperhatikan jejak dari monster Beast. Dia memperhatikan dengan seksama. Terlihat ada sosok monster yang menghancurkan rel dari kereta. Minghe melihatnya dan berkata, "Ini sungguh sangat aneh. Kenapa ini bisa terjadi?" Minghe mengambil handphonenya. Dia menelpon Luolin dan berkata, "Mengejutkan, di sini ada sinyal." Luolin mengangkat teleponnya dan berkata, "Akhirnya kamu angkat." "Ya, terjadi masalah dalam perjalanan. Lokasimu menunjukkan kamu berada di sekitar Nanduo, kota Xiaopei. Aku naik kereta menuju Nanduo, tapi di tengah perjalanan harus berhenti karena keadaan darurat. Di sini sangat berkabut dan sinyalnya lemah. Awak kereta tidak dapat menghubungi markas." "Apa keretanya masih bisa beroperasi?" "Masih, tidak ada masalah dengan keretanya. Cuman ada sesuatu yang menghalangi rel. Setelah membersihkannya, seharusnya kereta dapat kembali bergerak." Mereka bertiga pun membersihkan jalur rel. Tapi di sini sangat berkabut dan tidak ada sinyal. Awak kereta ragu-ragu untuk menjalankan kereta. "Baguslah kalau begitu. Dengar, setelah kamu selesai membersihkan penghalangnya, katakan kepada awak kereta untuk segera menjalankan keretanya. Kalian harus segera meninggalkan area itu secepat mungkin." "Memang ada apa? Apa ada yang bisa aku bantu?" "Kalian semua masih di dekat batas kabut. Masih belum terlambat untuk meninggalkannya. Jika tidak, akan semakin bermasalah." "Apa sebenarnya kabut ini?" "Jangan tanya terus. Meski dengan rankmu sekarang, masih terlalu sulit bagimu menangani kabut ini. Kamu harus memastikan keselamatan para penumpang kereta dan segera pergi meninggalkan area tersebut. Apa kamu mengerti?" Minghe berlari dan berkata, "Apa seserius itu?" "Baiklah." Petugas itu berkata kepada Minghe, "Sialan kau, cuman diam di atas dan menyerahkan pekerjaan keras kepada kami. Ditambah nona ini adalah siswa top yang akan menjadi masa depan manusia super." Minghe menjawab, "Kita harus segera pergi. Barusan aku mendapat panggilan dari pusat komando, memerintahkan kita segera untuk mundur." Fang Nianron bertanya kepada Minghe, "Bagaimana kau mendapat sinyal?" Minghe menjawab, "Ada sedikit sinyal jika naik ke atas bukit. Dan aku menemukan jejak Calamity Beast raksasa. Mereka pasti menyatukan batuan ini ke atas rel. Tidak ada alasan untuk berbohong. Kita harus cepat segera pergi. Kabut ini mungkin bencana tingkat tinggi. Kita harus memastikan keamanan seluruh penumpang kereta." Fang Nianrong berkata, "Ibuku masih di dalam kereta." Mereka bertiga pun lari, dan Minghe berkata, "Sesampainya di sana, kita harus segera meminta masinis untuk segera meninggalkan tempat ini." Di saat mereka berlari, si petugas pria tersandung oleh batu. Dia pun terjatuh. Di saat petugas pria itu terjatuh, dia berkata, "Apa-apaan itu? Aku hampir mematahkan salah satu gigi depanku." Dia menoleh ke belakang. Ternyata yang disandungnya bukanlah sebuah batu, melainkan kepala mayat. Sontak, petugas pria itu terkejut dan berteriak, "Ah, apa-apaan ini?" Tetapi Minghe dan Fang Nianrong berbalik arah kepada petugas pria itu. Tetapi ada sebuah tentakel yang berada di samping mereka. Minghe menyadarinya. Minghe menarik tangan Fang Nianrong dan berkata, "Awas!" Ternyata Minghe dan Fang Nianrong diserang oleh monster wanita yang bertentakel. Terlihat wajah dari monster itu sangat seram, bukan? Petugas pria itu berkata, "Monster, itu monster," sambil ketakutan dan gemetaran. Dia pun memeluk mayat dari yang disandungnya tadi. Minghe berkata, "Cari tempat bersembunyi." Minghe melindungi petugas pria itu. Si Fang Nianrong berkata, "Aku akan membantu." Terlihat Fang Nianrong mengeluarkan kekuatannya di tangannya yang berwarna ungu. Sosok monster wanita itu ingin menyerang mereka berdua. Dia mengeluarkan tentakelnya dan menyerang mereka berdua. Minghe berhasil menghindari serangan dari monster itu, tetapi tidak dengan si Fang Nianrong. Fang Nianrong
dia terkena serangan dari monster itu dan terhempas ke belakang. Minghe sontak terkejut dan berhenti. Dia berkata, "Pergi saja bersembunyi. Aku bisa menanganinya." Tetapi Minghe tertangkap oleh monster itu. Sontak Minghe terkejut. Di saat wanita itu terjatuh, dia berkata, "Kamu cuma Starlight Rank, tidak jauh lebih kuat dariku." Di saat Minghe tertahan oleh monster itu, Minghe berkata, "Apa gunanya mengikat tubuhku?" Sontak, monster itu menarik tentakelnya dan ingin mendekatkan Minghe ke hadapannya. Tetapi Minghe menyiapkan serangan di tangannya dan berkata, "Malahan kecepatan ini sangat sempurna untukku." Sontak monster itu terkejut. Minghe berhasil menyerang monster itu sampai-sampai monster itu terhempas ke belakang. Fang Nianrong menahan dampak dari serangan si Minghe dan berkata, "Pukulan yang sangat kuat itu bukan kekuatan dari Starlight Rank." Namun terlihat tentakel monster itu berubah menjadi warna merah dan monster itu pun bertransformasi menjadi bentuk terkuatnya. Oke Sobat Wake Up, kita pun telah sampai nih di penghujung video. Kalian mau tahu kan kelanjutannya? Atau alur cerita manhwa menarik lainnya? Kita bakal lanjutin lagi di next video. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf jika Mimin punya salah kata. Mimin pamit undur diri. Thanks and bye-bye.